Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya doain jawab salamnya kencang, mudah-mudahan pulang dari sini terbeli mobil-mobilan. Saya doain yang jauh salam selamat, mudah-mudahan sehat badannya, panjang umurnya, kagak mati-mati sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ilahi Rabbi anta rasuli wa nadhaka rakubi a'tini ma'abbadak wa ma'arifatak. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa inna syadaka 'ala husna sahla. Amin. Salamun ala nuhin bil alamin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya Allah, illa ma 'allamtana ya Rahman, illa ma 'allamtana ya Rahim. 'Allimna bi hikmatika wa maghfiratika ya Rabbal walhamdulillahi rabbil alamin. Karam wal muhtaram segenap para alim ulama, bil khusus Sayyidul Walid, guru saya, untuk saya juga Al-Habib Fahmi Syahab. Kita doain beliau sehat dan panjang umurnya. Amin. Allah beliau alhamdulillah hadir ada mulia Nabi ahlu baitil Mustafa Tuhuri hum aman. Selamat Telaga Bestari masih ada habibnya. Insyaallah Telaga Bestari kagak bakal kena tsunami. Amin. Ya, jauh soalnya. Tapi insyaallah adanya habib itu insyaallah mencegah dari berbagai macam bencana. Hum aman insyaallah. Oke, yang saya hormati orang tua saya, guru saya juga, Dr. Haji Buang. Kita doain beliau sehat walafiat, panjang umur. Doain pekerjaan beliau, pekerjaan yang insya Allah diberkahi rahmat dari Allah. Mudah-mudahan senantiasa beliau mudah-mudahan dipermudah segala urusan dunia akhirat. Oke, yang saya hormati Ketua DKM kita, Bapak Adi Zainal Abidin. Kita doain sehat walafiat, panjang umurnya. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya insyaallah dalam keberkahan. Oke, saya hormati Ustaz Miftah. Kita doain beliau sehat walafiat, panjang umur dan mudah dalam segala syiar dakwahnya. Juga yang saya hormati dari paguyuban Telaga Bestari. Mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan badan keluarga semua, dipanjangkan umurnya. Ini banyak amat ini kayaknya. Juga yang saya hormati para alim ulama, sesepuh yang hadir, juga Bapak RT ada ini RT. Alhamdulillah, ngaji RT-nya. Cakep. Mana Pak RT? Mana Pak RT nih? Oh, RT. RW ada RW. Ngaji semua ini. Doain Pak RT, Pak RW yang teman sama pengajian, terutama teman sama maulid, doain diangkat derajatnya. Doain RT RW yang teman ngaji, yang teman pengajian diangkat derajatnya jadi bupati. Amin. Di Papua. Saya hormati jamaah yang hadir, insyaallah bersama saya juga Kapten Hamdan juga yang hadir banyak di sini. Mudah-mudahan yang hadir di sini pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Pulang membawa barokah insyaallah. Kalau ada satu tempat majlis ilmu, di situ dibacakan tadi Maulid Nabi, dibacakan Al-Qur'anul Karim, dibacakan zikir dan sholawat, dibacain doa, insyaallah pulang dari tempat ini dosa kita diangkat sama Allah. Dilemparnya kemana? Dilempar sama orang yang balik duluan sebelum acara selesai.
Silahkan yang mau balik duluan maupun silakan. Baliknya barang-barangnya. Amin rahimahullah. Mudah-mudahan yang hadir di sini insya Allah termasuk di aku jadi umatnya Nabi Muhammad. Semua orang pasti ngaku cinta tidak kepada Nabi cinta. Tapi yang jadi pertanyaan, Nabi cinta ke sama kita? Betul. Itu yang jadi pertanyaan. Makanya Masya Allah kita di sini adalah orang-orang yang mengadakan maulid ini, orang yang sedang mengejar cintanya Nabi Muhammad SAW. Maka tidak perlu dalil untuk adanya maulid Nabi, tidak perlu dalil sahih untuk adanya maulid Nabi, tapi butuh hati yang sahih untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya mudah-mudahan kita nih sebelum meninggal dunia bisa ziarah ke makam Nabi. Udah pada umroh belum Ibu? Bapak pengen umroh? Pak Haji Buang punya travelnya nih. Mudah-mudahan sekalian saya promoin Pak Haji. Iya kalau mau umroh mau beli ya. Kalau pengen muda-muda Bu, ini nikmat yang terbesar ini kita hidup di dunia bisa ziarah ke makam Nabi walaupun belum pernah lihat Nabi. Makanya ulama-ulama kita ngajarin ini yang pengen ke tanah suci ada doanya sebelum saya bahas maulid. Doa, baca doa setiap habis sholat, doa melihat Ka'bah. Kemudian perbanyak baca sholawat ataupun qasidah ya Waibah wal hawa nadana angin kota Madinah insyaallah memanggil kita. Dulu Madinah itu namanya Thayyibah Munawwarah. Jadi di sekarang Madinah al Munawwarah. Makanya ada qasidah ya Waibah ya dawal ayana ishtaghalna wal hawa nadana angin kota Madinah manggil kita untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad. Hanya habis sholat baca doa melihat Ka'bah. Mudah-mudahan sebelum meninggal kita banyak rezeki ziarah ke makam Nabi Muhammad. Yang pengen umroh haji coba angkat tangannya semua kita bareng-bareng doa melihat Allah. Jangan gini angkatnya. Ini kayak ditodong pistol. Angkat tangan kayak doa. Allahumma زد هذا البيت تكريما وتشريفا ومحبة وزد لمن شرفه وعظمه وكرمه ممن حجه أو اعتبره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. Hafal Pak. Gimana mau umroh kita ya? Kalau nggak hafal boleh pakai bahasa Indonesia. Angkat tangannya semuanya. Bareng-bareng. Ya Allah. Semuanya. Maksudnya semuanya ikutnya. Ya Allah. Berikan saya rezeki ke tanah suci. Jika tidak ada rezeki ke tanah suci, berikan saya rezeki ke tanah Abang. Lumayan nih banyak. Masya Allah, udah Pak bercanda Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita memperingati Maulid. Yang cinta sama Nabi pasti ngerayain kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cuma satu makhluk Allah yang gak terima dengan kelahiran Nabi, yang gak senang dengan kelahiran Nabi, namanya iblis atau setan. Siapa Bapak Ibu? Yang kompak siapa? Yang gak senang dengan kelahiran Nabi siapa? Yang gak senang dengan kelahiran Nabi adalah setan. Ulangi. Yang gak senang dengan kelahiran Nabi adalah iblis. Ulangi. Yang gak senang dengan kelahiran Nabi adalah setan. Ulangi. Bahkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir, inna iblis yada'at ba'da. Iblis itu dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nangisnya cuma 4 kali. Yang pertama wahina lu'ina, ketika iblis dilaknat oleh Allah enggak mau sujud sama Nabi Adam. Wahina uqbita, ketika iblis diturunkan dari surganya Allah, diusir dari surganya Allah. Wahina usilatil Fatihah, ketika iblis mendengar surat Al-Fatihah diturunkan, iblis nangis. Wahina huida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika iblis mendengar Nabi Muhammad dilahirkan, iblis nangis, iblis gak senang. Jadi kalau ada orang balaraja dia, orang telaga bestari
Makanya alhamdulillah orang sini pada ngerayain maulid. Berarti kita tidak punya sifat seperti syaitan. Alhamdulillah ini. Makanya yang ngerayain maulid ada yang pakai baca maulid, ada yang pakai penceramah, ada yang keringan doang, ada yang baca sholawat doang, macam-macam. Apapun peringatannya itu tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang baca maulid sebetulnya makhluk qiyamnya beda. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ada juga yang baca maulid dia ulami makhluk yang beda. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah. Ada juga yang baca maulid bernyanyi al-jannatu wasyatul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kalau di kampung Pak Haji Buang, kampung saya bacanya maulid berjanji. Biasa kalau di kampung Pak Haji mau berjanji ya Pak, bacanya maulid berjanji. Biasa kalau di daerah sana Pak, kampung saya di Buasan, di Serang, di Kresek itu yang mimpin makhluk qiyam. Sampai sini masih muda, ada usaha nggak ada Habib Bami. Kalau di sana Pak yang mimpin makhluk qiyam KPU. Apa Pak? KPU, Kepala Penungguban. Alias aki-aki dia. Kalau di sana makhluk qiyamnya masya Allah, aki-aki yang mimpin Pak. Ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad mai abaya yoyoy ini mai abaya mai abaya wanya alhamdulillah di sini insyaallah ma'alul qiyamnya rame dan ini tanda kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Makanya gak main-main Bapak Ibu, orang yang cinta Nabi Allah angkat derajat. Dulu ketika Nabi Muhammad dilahirkan hadara ummahu lailatan maulidi Asiyah wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, para bidadari dari surga turun menyambut kelahiran Nabi. Ada Siti Asiyah, ada Siti Maryam, dan ada 4 perempuan yang hamil ikut menjumpai daripada persalinan atau kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan 4 perempuan tersebut yang membantu proses kelahiran Nabi ini Allah angkat derajatnya, Allah kasih keberkahan dan dalam hidupnya, dan Allah tidak kasih sulit bahkan dunia sampai akhiratnya. Ini 4 perempuan dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Ada yang pertama Sofa, ada Fatimah, ada namanya Suwaibah, ada yang namanya Ummu Aiman. 4 perempuan ini mendapatkan keberkahan lantaran gembira terhadap kelahiran Nabi Muhammad dan menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Bukan. Ada Suwaibah ketika dilahirkan dia senang, diperdekakan. Bahkan riwayat dengan Zaid bin Haritha. Kemudian ada lagi riwayat yang lain, Ummu Aiman, Allah angkat derajatnya. Sampai ini Ummu Aiman ini banyak sekali hidup dengan Nabi, selalu mengetahui apa yang dilakukan Nabi dan selalu mengetahui apapun yang Nabi katakan karena beliau hidup dengan Nabi. Ada yang namanya Fatimah, ada juga salah satu perempuan tersebut memiliki anak diangkat derajatnya oleh Allah yang bernama Utsman bin Abil As. Anaknya menjadi panglima perang hebat, bahkan memimpin perang Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab di usia masih muda. Bahkan anta imamu qaumik, kamu akan jadi pemimpin kaum. Bahkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab di bawah
daripada orang yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada yang terakhir namanya Sofa, punya anak namanya Abdurrahman ibnu Auf. Sofa ini punya anak namanya Abdurrahman bin Auf. Bahkan saking hidupnya diberkahi oleh Allah, Sofa diberkahi oleh Allah, anaknya pun Abdurrahman bin Auf diberkahi oleh Allah. Sampai Abdurrahman bin Auf ini gak pernah kekurangan ekonomi. Kata Nabi saking berkaya Abdurrahman bin Auf, itu kalau batu dijual itu orang beli miliaran. Bahkan saking kayanya Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi yang selalu pengen jadi miskin. Tapi semiskin-miskinnya Abdurrahman bin Auf, meninggal dunia semiskin-miskinnya harta Abdurrahman bin Auf berapa Bapak Ibu? Menurut riwayat Ibnu Hajar Al-Asqalani, semiskin-miskinnya Abdurrahman bin Auf ketika meninggal dunia punya harta 3 juta dinar. 1 dinar anggap 5 gram emas. Semiskin-miskinnya Abdurrahman bin Auf itu memiliki harta 15 juta gram emas. Bayangin Bapak Ibu, 15 juta gram emas dikali harga 1 emas anggaplah 1 juta. Berarti berapa triliun itu? 15 triliun lebih. Itu paling miskinnya. Padahal Abdurrahman bin Auf ini Bu, kalau datang anak Nabi saking berkahnya, dulu Abdurrahman bin Auf datang habis dagang ke kota Madinah bawa 700 ontak sama dagangannya. Kemudian Aisyah mengatakan, siapa kafilah itu? Itu adalah kafilahnya Abdurrahman bin Auf. Apa kata Aisyah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah pernah berkata bahwasanya inna Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannata habwan. Saya melihat Abdurrahman bin Auf ini masuk surga kata Nabi, tapi masuk surganya ngerangkak. Masuk surganya ngesot kata Nabi. Sampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Ditanya Abdurrahman bin Auf, kata Nabi kamu masuk surga tapi masuk surga kamu merangkak. Kenapa saya merangkak ya Rasul? Karena kamu hartanya banyak. Ngedengar Nabi ngomong itu 700 ontak sama dagangan-dagangannya disedekahin semua sama Abdurrahman bin Auf. Bayangin Pak, 700 truk sama isi-isinya berapa miliar? Beda itu Allah kasih lagi keberkahan. Saking berkahnya hidup orang-orang yang cinta sama Nabi, dikasih lagi keberkahan. Sedekah pertama Abdurrahman bin Auf itu 4 miliar, sedekah kedua 45 miliar, sedekah ketiga 140 miliar. Kemudian dikasih lagi keberkahan oleh Allah. Gak henti-henti datang kepada Nabi, ya Rasul, penasaran Abdurrahman bin Auf, Rasul, saya ini masuk surga duluan apa belakangan? Kamu masuk surga tapi belakangan di antara sahabat. Kenapa ya Rasul? Kamu ini ahadul asyar as-sabiqun al-awwalun. Kamu termasuk satu dari 10 orang yang pertama masuk agama Islam. Kamu masuk surga tapi masuk surga di belakangan. Kenapa? Harta kamu banyak, hisabnya rada lamaan dikit. Lalu ya Rasul, ini Abdurrahman bin Auf, kalau saya sekarang miskin masuk surganya duluan apa belakangan? Ini orang kaya pengen jadi miskin Pak. Orang kaya pengen jadi miskin. Saya kalau sekarang miskin masuk surganya duluan apa belakangan? Kamu kalau miskin masuk surganya duluan. Pada saat itu riwayat hampir puluhan triliun harta Abdurrahman bin Auf. Mikir gimana caranya saya jadi miskin? Nah, apa sedekah Abdurrahman bin Auf? Karena saking banyaknya harta nggak habis. Akhirnya apa ya Rasul? Ada terjadi panen kurma gagal. Kurma para petani pada busuk akibat cuaca. Bagaimana saya habiskan ini sedekah untuk kepada petani-petani kurma yang sedang kesusahan? Silahkan habiskan. Di Madinah kurma busuknya diborong, di Mekah kurma busuknya diborong, Jazirah Arab kurma busuknya diborong, di Mesir, di Persia, semua Jazirah Arab yang memiliki kurma diborong sama Abdurrahman bin Auf sampai harta Abdurrahman bin Auf habis. Ditampung kurmanya di Madinah. Sampai pada satu laporan Nabi, ya Rasul, duit saya sudah habis, dinar saya sudah habis, dirham saya sudah habis. Saya cuma punya kurma busuk, gak bakal ada yang beli kurma busuk kepada saya. Apa kata Rasul? Kamu sekarang sudah jadi miskin, kamu akan masuk surga paling duluan. Senang dia. Ini ada sahabat miskin senang masuk surga duluan. Kemudian apa yang dilakukan? Terjadi wabah besar, melebihi corona. Jangan dulu orang kena wabah virus, sore kena, malam meninggal, malam kena, pagi meninggal. Di Yaman ada wabah besar, diutus semua tabib, cek siapa obat untuk wabah yang terjadi saat ini, dicek sama dokter-dokter.
Obat salah satunya pada saat itu cuma kurma busuk. Obatnya cuma kurma busuk. Dicari kurma busuk di Mesir, habis sama Abdurrahman bin Auf. Dicari di Mekah, habis sama Abdurrahman bin Auf. Ini kurma busuk dicari kemana-mana, habis. Di siapa dibeli? Sama Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Muhammad, datang ke Madinah, dibeli. Abdurrahman bin Auf, jual kurma busuk kau. Gak mau, katanya, saya udah jadi miskin. Jual, gak mau. Tapi masyarakat Yaman pada saat ini butuh obat ini, mau gak mau kamu harus jual. Apa kata Nabi? Juallah, ini berkah dari Allah. Karena kalau kamu berani untuk menjualnya, aku beli harga kurma tersebut 10 kali lipat dari harga yang kamu beli. Saking berkahnya hidup orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Bilal bin Rabah, budak yang sangat penakut, tiba-tiba pada saat itu disiksa oleh majikannya dari pagi. Disiksa, diseret, ditaruh di padang pasir yang pasirnya masih panas melepuh kulit Bilal bin Rabah. Ditaliin tangannya oleh majikannya, ditaruh batu di atas badannya, dicambuk dari pagi sampai tengah malam. Setiap hari Bilal bin Rabah dicambuk. Apa? Kamu keluar dari agama Islam, kamu tidak boleh cinta sama Nabi. Tapi Allah, saya mati sekarang, saya tidak akan melepaskan cintaku kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada siapapun yang lebih aku cintai kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW. Mendengar itu Pak, Bilal bin Rabah, masya Allah, ketika Fathul Mekah, kemerdekaan umat Islam pada saat itu, yang dicari Rasul siapa? Bilal bin Rabah. Sidina Abu Bakar Siddiq saking cintanya sama Nabi, waktu itu ada Uqbah mau menganiaya Nabi. Itu Abu Bakar Siddiq pasang badan sampai dipukul pakai sandal kayu yang sangat berat, dipukul sampai memar, sampai wajahnya berdarah-darah, mau pingsan. Ketika bangun siuman, yang dicari pertama, aina Rasulullah, di mana Rasulullah? Kamu minum dulu. Abu Bakar Siddiq, gak mau, saya gak mau minum, saya gak mau makan kecuali saya mendapatkan kabar kalau Rasulullah baik-baik saja. Itu kecintaan sahabat. Sampai saking dekatnya cinta Abu Bakar Siddiq, makamnya pun dekat Rasulullah SAW. Sampai di makam pun dekat dengan Rasulullah. Bilal bin Rabah saking cintanya sama Nabi, setiap masjid kalau ada muazin ada Bilal. Betul Pak. Ini hebatnya orang yang cinta sama Nabi, merayakan daripada kelahiran kecintaan baginda Nabi Muhammad. Bu, cinta sama Nabi, cinta sama Nabi apa cinta sama suami? Dua-duanya. Lebih cinta mana? Nah, Pak, benar Pak jawabannya Pak. Saya mau tanya, Bapak cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Yang cinta sama Nabi siapa jamaah di sini yang sekarang bawa siwak? Ada? Oh, Habib, ada saya. Ada? Saya jujur Pak, di dashboard siwak berapa lusin Pak? Saya selalu stop di dashboard itu, saya selalu siwak itu selalu saya beli 5 lusin setiap bulannya. Jadi utama saya kalau punya duit yang dipikirin siwak. Siapa yang bawa HP sama rokok? Tangan. Nah ya, rokok bawa. Siapa yang bawa konkutan? Ini jangan sepele, nanti siwak nih, boleh sih. Nah siwak nih kayak gini Bu, mungkin ada yang belum tahu. Ibu sunnah. Kata Habib Umar bin Habib, min alamati husnil khatimah. Ada tema nanti menggapai jannah. Di antara tanda kita mati husnul khatimah itu rutin pakai siwak. Ya. Jadi kalau ibu pengen husnul khatimah, salah satu syaratnya apa? Siwak. Gitu. Nanti habis ini beli. Pak, mobil kebeli Pak, benar Pak. Motor kebeli, HP semahal apapun, iPhone dari iPhone 11, 13 sampai sekarang 14 kebeli, siwak 10.000. Padahal nanti kita di hari kiamat ini nanti
kunci husnul khotimah. Satu, orang yang pasti mendapatkan husnul khotimah adalah orang yang rutin sholat subuh berjamaah. Ini subuhnya rame. Tanya sama Pak Haji, Haji gimana sholat subuh di Masjid Al-Adha? Alhamdulillah Ustaz, jamaahnya sampai keluar. Di dalamnya kosong, di luar semua. Sholat subuh Bapak Ibu jamaah ini termasuk sunnah Nabi, menggapai ridho Allah, surga. Kunci husnul khotimah. Kedua, dari lahir sampai meninggal dunia minimal pernah mimpi Nabi sekali. Minimal pernah mimpi Nabi. Walaupun salah satunya nggak apa-apa, siwak dong, insya Allah alamat husnul khotimah. Tapi kalau tiga-tiganya ada alamat untuk husnul khotimah, perbanyak memakai siwak. Perbanyak pakai siwak. Ini hebatnya siwak. Ibu punya penyakit, nanti saya terangin. Yang punya penyakit apapun, saya terangin tentang kehebatan siwak dan sholawat sama Nabi. Nanti saya terangin di akhir. Kalau sholat subuh di sini biasa bangun jam berapa, Ustaz? Jam 4. Yang terakhir, yang muda apa yang aki-aki? Cewek, mana? Masya Allah, saya makanya subuh itu Bapak Ibu ada dua makhluk Allah yang menggoda. Pertama malaikat, kedua setan. Pertama malaikat, kedua setan. Pertama malaikat, kedua setan. Setan sejadah, malaikat sejadah, setan selimut. Ulangi, malaikat, setan, malaikat, setan. Kira-kira orang Telaga Bestari kalau subuh yang dipilih sejadah apa selimut? Alhamdulillah Ustaz, orang sini mah kalau subuh yang dipilih sejadah. Buat apa? Buat selimut. Pak, pertama dari siwak. Siwak itu Pak pada diteliti. Dokter-dokter di dunia, ini cerita daripada Al-Habib Salih Asy-Syafii, Sultanul Ulama dari kota Yaman, menceritakan ada beberapa dokter itu kulit di Jerman. Kemudian tema dokter-dokter tersebut apa? Apa yang menyebabkan penyakit-penyakit berat? Di antaranya apa? Bakteri mulut. Dikasih challenge dokter-dokter seluruh dunia, apa yang bisa membuat bakteri-bakteri di mulut semuanya mati? Ada dokter bawa alkohol, mati sebagian, hanya 25% yang mati, 75% masih hidup. Datang lagi dokter pakai mouthwash, kayak Listerine, tetap tidak 100% mati, masih ada sisa. Ada yang pakai cairan ini, ada yang pakai cairan ini. Ada satu dokter muslim cuma bawa siwak satu. Siwak itu dia tumbuk-tumbuk kecil-kecil. Dia cari kaca, ditaruh di air sedikit. Kemudian ini cairannya diciprat-cipratin ke bakteri mulut yang luar biasa, ribuan bahkan jutaan. Dicipratin, dicek total 100% kuman-kuman penyakit di mulut mati semua. Masya Allah. Bu, ibu kenapa bisa kanker? Mulutnya masalah. Kenapa diabetes? Mulutnya masalah. Kenapa ada orang penyakit jantung? Mulutnya masalah. Nabi ngajarin Masya Allah sampai segitu. Makanya yang kedua ciri kita menggapai jannah husnul khotimah nanti, minimal dari lahir sampai meninggal dunia kita pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad. Udah pernah mimpi Nabi? Bu pernah? Bapak pernah mimpi Nabi? Pengen mimpi Nabi pengen? Orang mimpi Nabi pasti beruntung. Kemarin ibu ditanya, Ustaz saya kemarin mimpi. Mimpi apa? Ketemu Nabi? Bukan. Ketemu babi katanya. Lalu apa yang terjadi Bu? Besoknya motor saya ditarik dealer Ustaz. Mimpi ketemu babi masih ada. Tapi kalau mimpi ketemu Nabi akan bahagia. Bahkan setiap kali Mahalul Qiyam itu sholawat ada dibacakan. Mar'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini mar'a wajhaka yas'ad. Yang pernah mimpi Nabi yas'ad, hidupnya bahagia dunia sampai akhirat insya Allah.
Nih kalau pengen ketemu Nabi ada di kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah, Dr. Ihsan Kamil banyak. Ada kita berjanji Nabi Muhammad itu Bu, biar tahu ciri-cirinya. Nabi Muhammad itu punya ciri-ciri abyadul launi musyarraban bi humratin. Nabi Muhammad itu punya kulit abyadul launi musyarraban bi humratin. Nabi Muhammad itu kulitnya putih kemerah-merahan. Kulitnya apa itu? Bidul Roman apa kalau Nabi Muhammad jalan itu selalu ditutupin pakai awan. Nabi Muhammad tuh gak bakal hitam. Di mana Nabi berjalan awan tutupin agar mata sinar matahari gak buat kulit Nabi jelek. Makanya Nabi Muhammad spesial pada Allah. Nabi Muhammad kulitnya cakep putih kemerah-merahan. Gak kayak kulit kita orang Tangerang tapi itu. Gak kayak kulit kita orang Tempe. Gak kayak kulit orang Kawidaran. Gak kayak kulit orang kampung saya orang Gunung Kaler. Gak kayak kulit orang Balaraja di garuk-garuk hauk kebun. Bener ya? Nah kulit kita garuk-garuk ada kebun. Kulit Nabi mah cakep putih kemerah-merahan. Makanya dalam kitab Maulid ka'annahul badru fi tamami. Nabi Muhammad itu kalau malam wajahnya kulitnya bersinar seperti bulan purnama. Menurut riwayat Sayyidina Abdullah itu ayatnya Nabi kalau malam-malam jalan itu udah kayak lampu. Jadi udah didesain oleh Allah. Khuliqta kama tasya. Nabi Muhammad itu dicintai seperti pesanan aja, pengennya apa? Bagusnya luar biasa. Makanya faqad nabiyina fi khalqin wa fi khulqin wa lam yudatuhu fi ilmin wa la karamin. Tidak ada yang bisa menandingi Nabi dan Rasul sehebat apapun kecakapannya, akhlaknya. Walaupun 124 ribu Nabi, 313 Rasul tidak akan bisa menandingi baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kulitnya bercahaya. Ini jidatnya Nabi Muhammad wasi'al jabin. Jidat Nabi Muhammad lebar. La jabhatin hilaliyah seperti bulan sabit. Rapi Bapak Ibu. Rapi. Kemudian Nabi Muhammad itu alisnya cakep. Wasi'al ainain, matanya belok, cakep, indah dipandang mata. Jadi hitam-hitamnya lebar. Kemudian apa? Ini bulu matanya lentik, cakep dipandang mata. Kemudian akhalahuma dari lahir itu ada sifat, tahu sifat tak? Yang hitam-hitam, ada celaknya. Ibu-ibu zaman sekarang pengen ada hitam-hitamnya Pak, repot kali Pak. Pakai eyeliner ya. Udah gitu eyelinernya mahal-mahal. Agak ada eyeliner spidol jadi kayak apa? Bener Bu? Bulu mata Nabi lentik cakep. Ibu-ibu kalau pengen bulu matanya cakep pakai bulu mata palsu. Bener? Kagak ada bulu mata palsu. Belar kelapa ditempel sama dia. Kemudian hidung mancung. Wasi'al kam, mulutnya lebar. Cakep indah dipandang oleh mata. Mufallijal asnan, giginya carang rapih cakep. Kalau kita gigi mengsok ke kiri, bener. Ada yang mengsok ke kanan, ada yang mengsok ke depan. Kalau mengsok ke depan ada berapa yang Nabi Muhammad itu rapi. Kemudian wa'araquhu kalbis. Nabi Muhammad itu punya keringat wanginya lebih daripada minyak pisik. Wanginya lebih daripada minyak. Kalau Nabi berdiri di sini itu 2 kilo, karungnya kecil Bapak. Itu hebatnya Nabi. Bahkan dulu sahabat setiap Nabi keringatan itu ngumpulin keringat Nabi berbentuk keringat. Jadi kalau Nabi keringatan, sahabat berbentuk diusap pakai anduk, diperes, dimasukin ke botol buat parfum. Kemudian kalau ada sahabat nanya datang kepada apa, kalau ada mau walimah, mau pesta, mau ngadain apa, mau kumpul-kumpul, dia pengen wangi, dia datang kepada sahabat yang ngumpulin keringat Nabi. Dia minta setetes keringat Nabi, diusap ke seluruh badan, bertahun-tahun wanginya gini. Hebatnya keringat Nabi Muhammad. Saking solehannya Siti Aisyah, Nabi Muhammad itu kalau keringatan diusap sama istrinya Siti Aisyah. Dicium sama Siti Aisyah. Hebatnya Siti Aisyah, selalu solehah. Jadi kalau ibu-ibu orang Telaga Lestari, orang yang pengen jadi wanita solehah, contoh Siti Aisyah. Jadi kalau suaminya pulang kerja, pulang ojek, pulang dari kantor, pulang habis
sini, saya mau jalanin sunnah Nabi. Kakak sini, saya usap keringatnya, diusap sama ibu. Habis diusap, dicium. Insya Allah bau musuh. Beda keringat Nabi sama keringat kita, betul? Kalau nggak percaya coba suami ibu diusap keringatnya, diperes masukin ke botol. Bau apa bu? Kemudian ada lagi, Nabi Muhammad itu malam-malam pernah kencing. Kebetulan kencing di satu wadah. Nabi ketiduran, ini wadahnya ditaruh di bawah kasur panjang. Pagi-pagi Ummu Aiman keselak, nyari air kagak ada. Akhirnya nyari-nyari kan si Ummu Aiman itu selalu membantu Nabi. Tiba-tiba ada satu wadah, karena saking datangannya pengen minum, ada wadah berisi air. Diminum itu sama Ummu Aiman. Pagi-pagi Nabi nanya, lah kosong ini wadah. Ini wadah ini kosong, mana nih air? Udah dibuang gitu. Pas ini mau nanya sama Ummu Aiman. Pas Nabi mau nanya, cerita Ummu Aiman, ya Rasul, mohon maaf saya nggak izin sama engkau. Semalam saya keselak, pengen minum, agak ada air. Akhirnya itu air yang di bawah ranjang saya minum. Maluk tutulah hayati ya Rasulullah. Ini air yang saya minum semalam itu air yang paling nikmat yang belum pernah saya nikmati seumur hidup saya. Bahkan setelah minum air itu saya lebih sehat juga. Apa jawab Rasul? Itu air kencing saya. Air kencing apa itu? Sehat. Kalau ibu mau compare perbandingan, silakan. Nanti suaminya pas mau kencing dikasih botol. Apa kalau mau kencing di botol. Habis kencing, silakan ibu minum. Insya Allah masuk UGD. Itu beda kencingannya sama kencing kita. Makanya itu hebatnya Nabi. Makanya yang cinta sama Nabi, ikuti sunnah rumah tangga sepele. Contoh, saya mau tanya, ibu bapak kalau mau keluar rumah pernah nggak meluk istrinya? Bu, saya mau tanya, suami mau kerja atau pulang kerja, suaminya dipeluk pernah nggak? Memang durhaka di luar bapak ini. Bu, sunnah, serius. Nih bu, saya kasih manfaat. Mau diterangin ini? Terangin jangan pak. Bu, saya punya acara dulu ya sejam itu sejadah sehat yang ibadah. 2 bulan doang kena KPI saya. Gara-gara kerja satu studio. Kemarin saya terakhir acara di itu membahas tentang kesehatan Islam. Pada saat ini karena saya sibuk maulid, saya tidak fokus di beberapa TV. Jadi saya fokus di daerah-daerah saja. Bu, saya pernah bahas. Ibu, bapak, Rasulullah itu kalau keluar rumah selalu meluk istri, istrinya meluk suami. Itu sunnah, pahalanya hebat luar biasa. Jadi berapa banyak, mohon maaf Pak, saya ini konsultan ruqyah syar'iyyah. Saya belajar di Tibbun Nabawi 15 tahun. Saya belajar dunia otak 15 tahun. Kalau ibu bapak lihat di YouTube saya, itu saya hipnotis 1.500 orang. Saya menterapin 1.500 orang anak-anak nakal. Saya belajar dunia. Kemudian ketika kita ada orang konsultasi hampir rata-rata. Minggu ini yang konsultasi janda Ustaz. Bisa konsultasi. Janda minggu ini yang konsultasi ada 17. Masalahnya rumah tangganya sepele. 17 janda. Kalau di total ada 478 janda saya itu. Kenapa perasaannya? Karena tidak ikut rumah tangganya dengan sunnah Nabi Muhammad. Kok bisa? Halnya peluknya cuma sepele. Suami ketika pulang dari rumah mau kerja dicium sama ibu, sempetin. Kenapa? Itu sunnah yang dilakukan Nabi terhadap istrinya terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Emang kenapa? Ibu meluk suami itu sunnah Nabi dengan pelukan hangat. Pelukan hangat itu kurang lebih 15 detik. Jadi ibu kalau mau suaminya mau pergi ke kantor dipeluk dulu sebelum berangkat ke kantor. Dipeluk dikit tuh sama ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini gue edan ini habis pengajian.
Minimal dihitung di hati, dikira-kira aja 15 detik lah. Habis dipeluk, dikecup suaminya. Pak, hati-hati di jalan, semoga Allah kasih rezeki surga. Gara-gara kayak gak pernah kayak gitu, lakinya melayar-layar keluar-keluar tuh. Lah kalau ibu, suami keluar rumah digituin, ketika kerja, gua nggak mau kemana-mana, gua nggak mau mampir ke rumah janda. Yang gua pengen adalah gua pengen lihat bini saya cakep, bagus, balik lagi, dipeluk lagi. Kali aja habis di kantor dimarahin suami, dipeluk tenang. Kenapa? Meluk suami itu bukan hanya sunnah, bahkan diteliti oleh dunia kedokteran. Kalau ibu melakukan itu dalam rumah tangga, mengaktifkan satu hormon namanya hormon oksitoksin. Ibu paham hormon oksitoksin? Apaan bu? Oh, ini tadi paham katanya. Hormon oksitoksin itu hormon yang mampu mengaktifkan hormon endorfin. Hormon endorfin ini melawan sel-sel penyakit. Hormon oksitoksin ini hormon yang melawan stres, hormon yang melawan penatan, hormon yang melawan permasalahan di dalam otak. Makanya kalau hormon ini aktif, itu sehat. Maka kalau hormon oksitoksin aktif, akan muncul hormon non-adrenalin. Hormon adrenalin ini menurut Dr. Singo Haruyama menyatakan hormon yang berbahaya yang bisa mengakibatkan apa? Mengakibatkan penyakit kanker, diabetes, penyakit jantung, demensia, kemudian apa lagi? Banyak penyakit-penyakit berat. Kenapa? Karena hormon oksitoksinnya tidak aktif. Akhirnya timbul kata Dr. Singo Haruyama, dokter tersebut menyatakan muncul hormon non-adrenalin. Hormon non-adrenalin ini hormon yang membunuh manusia, yang mana kategori kedua setelah bisa ular kobra. Pak, kalau bininya selalu meluk nyium, enak nggak hati Pak? Enak, benar, sunnah. Bu, peluk suami sunnah, aktifin oksitoksin, nyium suami, aktifin oksitoksin. Kalau nyium orang yang bukan mahram, bukan oksitoksin yang aktif, yang ada hormon kortisol, hormon penyakit. Bedanya itu. Ibu cium suami, Pak, mudah-mudahan selalu didoain, insya Allah ibu pahala sunnah sekaligus pahala dapat nyium hajar aswad. Ibu nyium suami pahalanya sama kayak nyium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam, hajar aswad bisa nggak? Ibu ngeliatin laki-laki itu dilihat, masya Allah laki gua ganteng banget, masya Allah, Aldebaran kepala sama laki gua. Ngomong gitu gua senang melihat wajah laki, pahalanya sama kayak melihat Ka'bah. Masya Allah. Ya bu ya. Hanya mudah-mudahan kita bulan Maulid ini bisa ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Pengen ngimpi Nabi pengen. Saya ijazah nanti satu doa sebelum saya tutup. Marro'a wajhaka yasna. Orang yang ngimpi Nabi pasti bahagia. Saya rentetin ada 5 kisah. Ribuan kisah sebetulnya. Saya rentetin 5 kisah saja. Simple. Pertama, ada anak kecil usia 3 tahun, riwayat 5 tahun ngimpi Nabi. Nabi ngeludah ke anak tersebut, ditelan ludahnya oleh anak tersebut di dalam mimpi tersebut. Usia 7 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Usia belasan tahun sudah menjadi ulama. Masih SMP udah jadi mufti hebat. Udah jadi ulama besar dunia. Beliau bernama Imam Syafi'i. Orang mimpi Nabi itu pasti diangkat derajat oleh Allah. Teman saya punya utang 2 miliar Bapak Ibu. Tapi Masya Allah mahabbahnya kepada Nabi, setiap hari dia sholawat 10.000 kali. Ketika itu dia mau dipolisin cerita, Ustaz, udah pasrahin sama Allah, banyakin baca sholawat. Malam dia mimpi Nabi, dipeluk sama Nabi. Kemudian ketika pagi-pagi ada orang dermawan ngebantu dia ngasih kebantu mimpi Nabi. Ada orang mimpi Nabi dari kecil ngapal hadis sampai berewokan, sampai tua ngapal hadis ada apa-apa. Sampai dibilang idiot, tolol, bodoh. Sampai ini orang mendiskriminasi oleh santri-santri di pondok tersebut. Jadi di pesantrennya itu didiskriminasi ketika dia nuntut ilmu ngapal hadis. Sampai akhirnya dia nangis, kenapa saya dari kecil sampai berewokan ngapal hadis susah ya Allah. Saya ingin menghafal hadis, bahkan saya ingin mengarang kitab hadis. Kemudian malam hari dia tahajud, nangis netesin air matanya. Ketika tahajud, Rasulullah hadir di dalam mimpinya. Kemudian apa yang dilakukan Rasul dikecup keningnya oleh Rasulullah SAW. Bangun dari sholat tahajud sampai subuh langsung ngarang hadis kitab
hadir yang bernama Ibu Sholah. Ini hebatnya orang mimpi Nabi. Ada orang mimpi Nabi usia 3 tahun ngalamin buta, ada penyakit lepra, buta. Kemudian mimpi Nabi Muhammad 7 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran, 9 tahun hafal kutubut tis'ah, 9 kitab hadis hafal usia 9 tahun, 11 tahun hafal kutubul Ghazali, kitab-kitab Imam Ghazali 11 tahun dia hafalkan. Kemudian di usia muda beliau menjadi ulama hebat, masih belasan tahun jadi ulama hebat, bahkan mengarang kitab Radin Al-Haddad, beliau yang bernama Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Hebatnya Radin Al-Haddad itu kalau dibaca di Palembang ya, ada pembakaran, ada satu rumah tengah-tengah, rumah kayu nggak kebakar. Ditanya nenek-nenek kenapa nggak kebakar rumahnya, amalan itu cuma Radin Al-Haddad. Saya punya teman Ustaz di Manggarai, rumahnya pada kebakar, bahkan masjid pun kebakar. Ustaz itu rumahnya nggak kebakar. Saya tanya amalan itu apa? Saya cuma ngamalin Radin Al-Haddad. Sampai Allah kasih kelebihan luar biasa menjadi seorang wali kutub. Ada orang yang mimpi Nabi. Kemarin kita ketemu dengan Syekh Saleh Al-Umari Al-Fakir. Ini punya keturunan dari atas itu namanya Syekh Umar Ibn Barok ya. Beliau sering ketemu sama Syekh Saleh. Uyut-uyutnya itu ada namanya Syekh Umar Ibn Barok. Al-Munqati ini yang pernah dipotong. Apanya yang dipotong? Lidahnya. Jadi satu ketika Syekh Umar Al-Munqati ini datang ke kota Madinah, kemudian ziarah ke makam Nabi Muhammad. Dia ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang dilakukan? Setelah ziarah ada orang Madinah datang. Wahai Syekh, kamu datang nanti ke rumah saya mau ajak makan-makan. Dia udah makan-makan sama orang Madinah. Datang ke rumah orang Madinah tersebut, disodori nampan, dibuka nampannya dan ditutup itu bukan makanan isinya, bukan jamuan isinya cuma pisau gede. Diambil sama orang Madinah, ditodongin kepada Syekh, ini pisau mau saya tusuk di perut ente atau saya potong lidah ente gara-gara ente banyak sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Apa jawab Syekh tersebut? Kalau saya ditusuk, saya berhenti baca sholawat sama Nabi. Kalau lidah saya dipotong, saya masih bisa sholawat pakai hati. Potong saja lidah saya. Dipotong itu lidah Syekh Umar Ibn Mubarak Al-Munqati. Dipotong sampai potong itu lidahnya. Lidahnya terpisah. Kemudian diambil lidah Syekh Umar Al-Munqati sambil bercucuran darah ditandongin. Zaman dulu Madinah nggak terlalu ketat. Ke Masjid Nabawi. Masuk ke Masjid Nabawi. Dia ziarah ke makam Nabi Muhammad. Dia datang kepada Allah. Dia kemudian munajat kepada Allah minta pertolongan. Kemudian dia bersoal kepada Nabi Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketiduran. Itu Syekh Umar Ibn Mubarak Al-Munqati ketiduran. Kemudian di dalam mimpinya ketemu Nabi Muhammad. Di dalam mimpinya ketemu Nabi Muhammad ngambil itu potongan lidah di dalam mimpinya, disambungin lagi dalam mimpinya. Ketika bangun, lidahnya nyambung lagi. Itu hebatnya orang mimpi Nabi. Terakhir, ada Syekh Al-Imam Al-Bushiri dulu punya penyakit berat, yang sakit udah mimpi Nabi bisa sembuh. Kenapa? Orang kalau mimpi Nabi dalam dunia kedokteran itu ada satu namanya placebo effect. Ada Feynman effect. Di placebo effect ini efek bagus. Contoh, ibu sholat duha itu dapat placebo effect. Kemudian apa? Yang terjadi rezeki ibu lancar. Jadi placebo effect terbaik adalah sholat, zikir, baca sholawat. Kemudian kegiatan yang lain, sholat jamaah, silaturahmi, sedekah itu mengakibatkan placebo effect. Ada namanya nocebo effect. Nocebo effect itu adalah sesuatu yang ditakut-takuti. Contoh, kita ketemu dukun, hati-hati di belakang ente ada yang nungguin. Itu kan padahal nggak kenapa-napa, gara-gara dengar kayak gitu jadi kenapa-napa, bener bu? Jadi saya nggak ada kepikiran nanti kalau usahanya bangkrut nanti gini. Itu kalau ibu percaya, makanya dalam Islam nggak boleh percaya dukun. Kenapa? Kalau percaya, masya Allah, timbulnya nocebo effect. Nocebo effect itu yang tadinya nggak kenapa-napa jadi kenapa-napa, yang tadinya usahanya bagus jadi bangkrut, yang tadinya apa, yang tadinya sehat jadi sakit gara-gara beban pikiran, mikirin kalimat itu doang. Makanya kalau kita tawakal sama Allah, cinta sama Nabi, yang tunggu adalah placebo effect. Imam Al-Bushiri dulu kondisinya stroke. Ibu tahu stroke? Bapak tahu stroke? Kalau bapak datang ke Alfamaret, Indomaret dikasih stroke itu.
Maksudnya stroke ini jangankan stroke, segerobak aja berat kan. Orang stroke itu kasihan. Saya silaturahmi ke Pak Haji yang kena stroke. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, kabar sehat? Alhamdulillah. Udah meninggal alhamdulillah. Enak nggak Bu? Pak Haji gimana makannya? Udah banyak? Alhamdulillah udah. Makan udah banyak. Di dua kita ini. Tapi doanya udah Mudah-mudahan Pak Haji cepat sembuh ya. iya udah. Orang kena stroke. Imam Busiri dulu kena stroke. Suatu malam dia mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Diberikan pundaknya Nabi atau sorotannya Nabi. Diusap ke wajah Imam Busiri. Kemudian ketika bangun, Imam Busiri langsung sembuh dari stroke. Hebatnya mimpi Nabi Muhammad. Langsung Imam Busiri nyarang kitab Maulid Huda yang biasa dibaca setiap kali kita baca pengajian, yang biasa dibaca setiap kali kita sholawatan. Maulaya salli lim daiman ala lil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa sallallahu balil maqasidana Allah Allah wa ya wasi'al. Semua pasti hafal surat itu dikarang oleh Imam Busiri yang punya penyakit berat mimpi Nabi ngarang kita itu. Kalau dibaca itu Masya Allah. Ini Habib kami punya majlis muda Masya Allah. Kalau mau ikut silakan bikin majlis muda. Ini isinya doa semua. Bagus-bagus tuh kalimat-kalimat Imam Busiri. Ya akramal khalqi doa semua Masya Allah. Ini kalau mau ada yang pengajian mudah. Ini isinya doa-doa syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad. Saya mau ijazah doa mimpi Nabi. Mau? Ini dari guru mandar. Ini berapa titik yang belum persen. Selama maulid ini pasti ada ijazah ini. Kenapa? Amanah daripada guru-guru. Alhamdulillah yang ngamalin ada yang pernah mimpi sampai 1 tahun bermimpi. Ustaz, saya emang nggak pantas mimpi Nabi. Kalau nggak dicoba mahabbah kepada Nabi selamanya nggak bakal benar nantinya. Yang ada kalau kita sudah mencoba mahabbah, insya Allah dapat mahabbahnya Nabi Muhammad SAW. Urusan mimpi nggak mimpi urusan nanti yang tadi kita ikhtiar. Di dalam kitab Tabaqat Syadziliyah yang nggak percaya silakan buka kitabnya. Ada kitab Tabaqat Syadziliyah Al-Kubra yang dikarang oleh Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad Al-Qasim, halaman 124-125. Saya tuh kayak perpustakaan berjalan Pak. Syekh Ali, jadi bila kita tahu Syadziliyah Al-Kubra yang dikatakan oleh Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad Al-Qasim, halaman 124-125, ada cerita seorang wali yang bernama Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili At-Tunisi. Tariqahnya Syadziliyah dari negara Tunisia. Dia bercerita kepada Nabi Muhammad. Dia cerita di dalam kitab tersebut, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Yang pengen mimpi Nabi yang lagi masalah dibaca wahyu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku jumpa Nabi Muhammad di dalam mimpi. Faqala li, Nabi Muhammad
Muhammad berkata kepada saya, ya Abdul Mawahib, wahai Abdul Mawahib, kul 'inda naum, katakan kalau mau tidur. Yang hafal doa ini nanti saya kasih hadiah. Kul 'inda naum, katakan kalau mau tidur, ucapkan kalau mau tidur, amalkan dan baca kalau mau tidur. Apa yang saya harus baca ya Rasul? A'udzu billahi minasyaitonir rajim khamsan. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim khamsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini untuk menggapai jannah insyaallah syafaat. A'udzu billahi 5 kali. Bismillah. Nah, silakan hafalin doanya ini. Baca Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajha Muhammadin halan wa ma'ana. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad, perlihatkan saya wajah indah Nabi Muhammad halan pada malam ini di dalam mimpi, wa ma'ana, dan nanti hari kiamat kita bisa jumpa dengan Nabi, natap wajah Nabi di bawah barisan Nabi Muhammad SAW. Di aku jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini doa sampai tapi manfaatnya sampai akhir hayat, sampai akhir kiamat nanti. Ya Rasul, jika saya tiap malam baca doa ini, umatmu baca doa ini, apa yang akan kami dapatkan? Rutin sebelum tidur kita wudu dulu baca doa ini. Apa yang kami dapatkan ya Rasul? Fa'ana ati lagi. Saya akan datang ke dalam mimpimu dan kau datang kepada mimpi orang yang membaca doa Rasul. Janjinya Nabi Muhammad. Hafal bu tadi Pak. Alhamdulillah berapa kali? Kali. Bismillah berapa kali? Dan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Udah tahu beda, ikutin aja gitu. Tadi beda, karena udah di awal udah disebut ya. Allahumma bihaqqi. Beda nggak? Beda. Berarti kagak fokus sama nih. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Apa? Waduh, gimana ceritanya? Ulangi. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Apa? Aduh, nanti saya tulis manik gambarannya ini ada. Insyaallah kita bagi-bagi nanti. Nanti saya juga ijazah daripada guru-guru kita, saya ke para habaib. Ada satu dong. Ini ada ijazah juga kalau kita sakaratul maut biar dijemput Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Nurul Bawairah, ijazah dari Habib Zaid bin Ibrahim Smith, dari Habib Syekh Abdullah bin Syekh Idrus Al-Idrus. Ini baca sholat wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah tidak tadrib 119. Ini ada nanti gambarannya. Nanti ada insyaallah di beliau nanti ya. Kalau ada yang minat silakan kita beliau. Sebelum saya tutup, saya mau tutup dengan satu kisah. Boleh? Kasih waktu 5 menit boleh? Oh, boleh. Masih hidup ini. Oh, kenapa kita harus baca sholawat? Kenapa coba? Karena cinta kita kepada Nabi Muhammad. Oh, Pak, coba ulangi. Oh, Pak, saya ada satu kisah penutup. Ini sebetulnya bisa saya ceritakan di beberapa majelis. Kemarin waktu itu di Al-Fakri ada seorang dokter ahli syaraf, pernah praktek di Australia, pernah praktek di Amerika, pernah praktek di beberapa negara besar. Kemudian dokter tersebut cerita 10 tahun meneliti tentang kehebatan sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya dikasih tahu, ternyata ada cairan yang keluar ketika kita baca sholawat Nabi, dan cairan tersebut sisinya positif, menimbulkan tadi placebo effect, Polymyx effect, dan menghindari daripada placebo effect. Polymyx effect itu salah satunya adalah contoh, bapak usahanya bangkrut, tiba-tiba gitu
diaktifkan oleh Allah, Allah angkat derajat dari itu pergerakan. Placebo efek lebih condong ke fisik, lebih sehat, tidak pernah stres dan lain-lain. Orangnya jauh lebih tenang. Akhirnya apa cairan tersebut, Ustaz? Ditanya oleh Habib Al-Malik, coba cari lihat. Saya 2 bulan Pak, nanya dokter, nanya ahli NLP, neurolinguistik, problem dari metode EFT, emotional freedom technique. Kemudian saya buka buku kedokteran, saya buka kajian-kajian kitab-kitab Ibnu Sina, semua saya mau cari. Kitab-kitab dulu. Ternyata saya ketemu satu jurnal, ternyata kisahnya modern, jauh, kisah-kisah baru. Yang saya ambil cerita ada seorang dokter dari Korea. Dokter dari mana? Korea. Punya pasien jantungnya busuk. Ini kisah nyata. Punya pasien jantungnya udah busuk. Jantung bengkak itu tinggal nunggu mati. Ini jantung udah busuk. Dibantu alat sehingga bertahan. Punya pasien jantungnya busuk, gimana caranya ini pasien sembuh dari jantung busuknya? Akhirnya apa yang dilakukan dokter tersebut? Keajaiban. Diambil sel induk dari tulang belakangnya, disuntikkan ke jantungnya, 99% ini pasiennya langsung sembuh. Apa? Sel induk itu dalam bahasa kedokteran namanya stem cell. Apa? Stem cell. Atau ada orang itu stem cell. Bukan stem cell yang minuman, bukan Bapak Ibu ya. Sekarang kan ada stem cell minuman yang 300.000, bukan kan itu. Beda. Stem cell atau sel induk. Fungsi sel induk apa? Sel darah merah bermasalah karena sel induknya bermasalah. Sel darah putih bermasalah karena ini bermasalah. Akhirnya saking hebatnya stem cell ini Bapak Ibu, keliling dunia dokter. Ada orang, mohon maaf di Instagram bilang usia 70 tahun udah punya cucu. Bahkan anaknya saja kelihatan udah nenek-nenek, dia masih remaja kayak usia 25 tahun. Ibu pengen awet muda, pengen. Nih kuncinya, pakai stem cell. Ada stem cell gratis, ada yang bayar, nanti saya terangin. Ini 70 tahun kayak ada yang lupus suntik stem cell. Kemarin saya kajian di Al-Azhar. Waktu itu saya kajian di Al-Azhar, saya cerita ini, ibu-ibu itu bilang, Ustaz, suami saya anggota dewan, kemarin kena COVID udah mau mati. Dokter nyaranin suntik stem cell 3 kali. 1 kali suntik 30 juta. Alhamdulillah sembuh. Mahal 30 juta Pak. Kita nggak mungkin bayar. Nanti saya kasih dasar. Kemudian stem cell itu berat. Orang penyakit berat disuntik stem cell sembuh. Sampai dokter itu nanya, cari dokter seluruh dunia. Ketemu dokter di Al Jazeera. Dokter ini bukan dokter sini, dokter negara. Ketemu dokter di Al Jazeera. Diambil sampel stem cell tersebut, dimasukkan ke satu alat. Jadi dimasukin ke satu alat, sampel stem cell tersebut dimasukkan, ternyata berbentuk cahaya luar biasa. Jadi satu-satunya sel dalam tubuh kita yang punya cahaya itu yaitu salah satu stem cell. Teringat ini dokter di Al Jazeera bukan hanya dokter dia ulama. Wa jami'al anbiya wal mursalin wal makhluqin khuliqu min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari para nabi dan rasul, umat manusia semuanya diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata stem cell itu nurnya Nabi Muhammad. Kalau nur Nabi Muhammad di dalam tubuh kita masalah pada hidup kita. Akhirnya, Ustaz, saya kalau mau ngaktifin stem cell boleh dong di rumah sakit. Silakan, zaman udah modern. Cuma Bu, suntik stem cell di rumah sakit saya pernah baca di Google ada yang 20 juta sekali suntik, 1 minggu 3 kali suntik Bapak. Ada yang 30 juta, ada yang 50 juta, bahkan ada yang lebih hebat tadi. Saya baca di Google. Oh malam saya hargai. Saya baca aja di situs-situs dokter. Ternyata kalau Bapak, maaf nih, Pak Haji berat badan berapa? Berapa? 90. Bapak 10. Bapak 70. Ada yang 50 ada. 50. Jadi kalau berat badan 50 kg itu membutuhkan 50 juta sel punca. Berarti dikali 2,2 rupiah 1% puncanya. Berarti berapa? 110 juta sekali suntik. Pak Haji 2 kali lipat 220 juta sekali suntik. Ada yang 150, Pak Haji uang berapa Pak Haji? 30. Jadi kalau yang 100 lebih 330 juta. Kebayang kita tuh. Tapi kata dokter tersebut, salah satu mengaktifkan stem cell adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu kuncinya. Dan sholawatnya bukan 1 kali 2 kali, minimal 1000 sholawat setiap hari. Bu, ini yang pengen bisa ngobatin keluarga di rumah. Di Cina ada, kita lihat orang China
Saya pernah dakwah di Cina, saya pernah dakwah di Taiwan. Itu ada orang usianya 120 tahun. Saya tanya apa? Terapi apa? Stem cell. Tapi ulama-ulama, kalau para wali, para ulama-ulama itu kan ada usia 150 tahun. Kenapa? Stem cellnya aktif. Karena kenapa? Bisa banyak umur. Stem cellnya. Saya punya penyakit kusta dulu, Pak. Allah sebutkan ketika mengaktifkan nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya cerita lain waktu mudah-mudahan. Ini orang-orang dulu di Cina tuh, Pak. Di rumah sakit Guangzhou itu orang-orang Cina kenapa umurnya sampai sehat-sehat itu kalau mereka orang kaya itu kalau lahiran itu plasentanya dimasukin ke rumah sakit di bawah minus 196 derajat. Bayarnya per tahun hampir 360 juta untuk minta plasenta dia atau adik-adik dia. Jadi kalau dia sakit diambil stem cellnya disuntikan sembuh. Soalnya dia kalau sakit berat masuk rumah sakit stem cell diambil disuntikan sembuh. Kenapa? Itu saya hidup. Makanya di hari-hari itu ada namanya Nur Nabi Muhammad. Di tali pusar ada Nur Nabi Muhammad. Ibu bapak silakan cek. Yang pernah hamil, ibu pernah hamil? Berapa kali hamilnya? Ada yang 9 tadi. Yang pernah hamil pasti pernah di USG, benar Bu? Ketika di USG Pak, itu ada cahaya-cahaya, ada air, ada cahaya, benar nggak Bu? Dan cahaya itu adalah stem cell nurnya Nabi Muhammad yang melindungi bayi ada di rahim. Makanya kalau kita hamil, dibacain Quran, dibacain sholawat, dibacain sesuatu yang positif, bayinya condong cerdas, agamanya bagus, jadi penghafal Quran, kayak gitu. Dan ternyata di tali pusar juga dari pengantar apa makanan kepada bayi itu juga ada stem cell. Makanya orang tua dulu kalau bayinya lahiran itu tali pusarnya copot disimpan dulu. Kalau anaknya sakit dimasukin ke botol, diminumi, sembuh. Benar? Kenapa? Ada nurnya Nabi Muhammad. Makanya mengaktifkan nur Nabi Muhammad adalah sholawat kepada Nabi, zikir kepada Allah, dibarengi cinta kepada ahlu baitnya Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang tidak cinta kepada ahlu bait? Ada Habib Fahmi. Di sini ahlu baitnya Nabi Muhammad SAW masih habaib keturunan Nabi Muhammad. Bu, kalau stem cellnya non aktif, nyawanya dicabut sama Allah secara benar. Penghina Nabi Muhammad di Perancis meninggal tragis kecelakaan. Ada penghina habaib meninggal kecelakaan. Bahkan ada kemarin salah satu habib masuk ke dikriminalisasi. Kemudian kesalahannya tidak fatal. Apa yang dilakukan habib tersebut? Saya tunggu di pengadilan akhirat. Udah dikasih kode. Kalau kita punya anak kita dijailin, marah nggak kita Pak? Kalau cucu kita ada yang mukul, ada yang apa nyakitin, marah kan? Begitu pun Nabi Muhammad SAW. Hanya ketika habib tersebut, saya tunggu di pengadilan akhirat, dinonaktifkan stem cellnya, langsung diangkat jawabnya. Ada yang ini diangkat juga. Masya Allah. Itulah kehebatan stem cell nurnya Nabi Muhammad. Di Yaman terakhir ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Ali. Dari kecil sampai tua gak pernah sakit. Apa yang dilakukan Syekh Muhammad Ali ketika dicek oleh dokter? Beliau gak punya jantung. Bapak ibu gak punya jantung bisa hidup gak? Tapi beliau hidupnya gak punya jantung, tapi gak pernah sakit. Apa jawab Syekh Muhammad Ali ini? Ketika ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, kenapa kau gak pernah sakit? Apa resepnya? Aku mahabbah kepada ahlu baitnya Nabi, ada keluarga Al-Habib Umar bin Hafid, dan aku mahabbah kepada Nabi dengan baca salat kepada Nabi satu hari tidak kurang daripada 10.000 salat. Seorang manusia yang hidupnya gak punya jantung dan gak pernah sakit. Ini bukti daripada ilmu kedokteran tidak akan bisa membahas itu kalau sudah mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya ketika itu udah mencapai, makanya banyak hal-hal yang aneh Pak. Ada orang sholawat sembuh, ada sesuatu itu adalah nur Nabi Muhammad SAW yang diaktifkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini bisa manfaat. Pulang dari sini kita bisa mengamalin bersama-sama. Amin. Saya mau simulasi, boleh nggak nih? Ya, boleh ya. Saya punya ada rantai, kita biar paham. Mulai
saya minta 2 orang boleh minjem kursi boleh? Boleh ya. Kita tutup. Izin Pak ya. Bapak boleh temenin saya. Saya sih boleh temenin ya. Berdua ya. Iya. Ini biar pada paham. Haji izin ya. Izin. Alhamdulillah dijamin ada Habib Fahmi, ada Habib Idrus. Kita iya boleh. Jangan gitu Pak. Ya. Asli ya, dicek dulu asli ya. Asli ya. Oke. Balik kapten yang di itu. Nah, saya. Ajul. Selepasnya. Ajul. Lehernya. Kapten yang itu. Nah, ini boleh Pak ngelantek saya. Jadi semua manusia pasti punya rantai kehidupan. Jadi saya aja yang dirantai. Oh, kasihan, kasihan. Nggak bisa pulang nanti. Waduh kenceng lagi tuh. Atau mau Pak RT yang diikat. Nanti boleh habis ini kalau nggak percaya diikat Pak ya. Jadi setiap manusia Bapak Ibu kalau mau menggapai ukhuwah, gapai ukhuwah sama apa tadi temanya? PRT dikit PRT. Lagi Pak, Pak MC bantuin. Tidak bisa sendiri. Ya, lihat nanti. Kencengin. Wih lu kan dendam sama saya ini Pak MC. Wah, jangan keras-keras Pak. Pakai ngomong aja, langsung pakai ngomong aja. Yang kenceng Pak. Nggak kenceng, dari ujung ke ujung nggak kenceng. Kurang kenceng. Kalau ibu saya gatel ya. Ya, saya kencengin, kencengin dari ujung ke ujung biar kenceng. Gak apa-apa. Hidup kita ini banyak ujian Bapak. Di dunia ada ujian, nggak punya duit ujian, anak apa ujian, laki kawin lagi ujian ya. Banyak ujiannya pokoknya. Di akhirat pun ada ujian, ada azab kubur, ada sirat, ada mizan. Jadi hidup di dunia ujian, akhirat ada ujian. Makanya setiap akhir doa dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Yang bisa nyelamatin ujian dunia akhirat, rantai dunia akhirat, cinta dengan Allah dengan sholat, cinta sama Nabi dengan sholawat, cinta diri sendiri dengan membaca Quran, cinta ukhuwah sesama dengan perbanyak sedekah, berbagi. Makanya kalau 4 kunci itu dilaksanakan, insya Allah kita bisa gapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kebuka nggak? Ya bisa kebuka nggak? Cobain dulu. Bisa kebuka nggak? Nggak bisa ya? Boleh pinjam sorban siapa? Sorban saya. Kalau nggak percaya sorban saya, boleh sorban ke Haji. Ya. Iya. Nggak ada apa-apa ya? Di atas ini Pak, tutupnya di atas ini. Dibuka dulu. Ini nggak ada apa-apanya. Tutup. Tutup sampai. Kan kuncinya sama beliau Pak. Kuncinya sama beliau. Dibuka lagi. Jadi kalau kita cinta sama Allah, cinta sama Nabi, mau dirantai apapun selalu bisa. Wani bawa sendok Wani. Ya.
Panitia ada sendok? Ada. Ya, tiga. Kuncinya mana? Ada. Ya. Dipastiin nggak bisa keluar ya tangan saya? Udah dipastiin, nggak bisa. Tangan saya juga nggak keluar dari tangan. Hah? Ya. Boleh. Coba di situ. Ya. Ditutup lagi. Kelihatan dong. Lebar. Jadi kalau kita cinta sama Allah, cinta sama Nabi, mau saya hebat apapun jalannya bisa lepas. Dibuka lagi Pak, dibuka lagi yang tetap ya. Tutup lagi Pak, tutup lagi. Tutup lagi. Kuncinya nih mana? Ya. Jadi kalau udah cinta sama Allah, dianggaplah simulasi Allah. Jadi kalau kita cinta sama Allah, cinta sama Nabi, dibuka lagi Pak. Oke, sekali lagi. Oke, aku nggak seru lah Pak. Nanti ditiru, nanti bikin apa jualan obat. Jadi kalau kita cinta sama Allah, cinta sama Nabi, sehebat apapun rantai dunia akhirat insya Allah bisa lepas. Amin. Terakhir, asli Pak. Ini apa Bu? Apa ini? Asli? Zaman dulu Rasul panah pedang tombak. Saya cuma zaman dulu Rasulullah sampai. Kenapa kita harus cinta Nabi? Rasulullah sampai ke darah. Kalau zaman Nabi cinta sama Nabi, Tolha sampai terputus. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai terluka. Kita cinta Nabi khusus hadiri sholat subuh berjamaah, kemudian ramaikan majlis taklim, ramaikan majlis dan kajian, itu bukti cinta sama Nabi Muhammad SAW. Gak mesti berdarah-darah. Zaman dulu mah Rasulullah panah pedang tombak. Saya cuma yang saya contohin ini gak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat. Asli banget. Ini sedang panitia. Ini namanya diswine. Cabut jangan. Nah, bilang jangan ribut sama saya. Ibu mau? Kalau masih Pak nggak ada ibunya, Hah? Bu, kalau mau umroh sama Pak Haji ya, sama Pak Haji. Beliau punya travel Zahara. Ini saya tadinya lembaran saya nggak tahu sisa berapa. Kemarin cetak 5 in misalnya. Jadi baru berapa jadwal habis kemarin saya roadshow di Sulawesi habis. Jadi mungkin nggak tahu sisanya berapa. Amalan apa, ada 3 jenis amalannya. Dari sholawat, Miftahul Rizki sampai ini nama yang mimpin Nabi. Kalau nggak ada boleh nanti saya share kepada Pak Haji, nanti biar di share di grup ya. Kalau nggak ada. Nah ini mudah-mudahan manfaat. Kalau ini Ustaz gimana Ustaz? Silahkan. Kami sedang merintis bangun yayasan sosial. Kalau mau membantu nggak apa-apa, kalaupun mau free juga apa-apa, tapi syukur-syukur ini bisa membantu kami untuk nyetak ulang biar jadi amal jariah. Jadi setiap nanti kita cetak terus, ini kita pengen membantu masyarakat dalam untuk memahami kaidah-kaidah. Jadi setiap ini kita nyetak 10 amalan, 10 ilmu yang ketika setelah kajian itu diamalin. Jadi nanti tahun depannya beda lagi, itu yang harus saya lakukan. Jadi insya Allah mudah-mudahan barokah. Jadi kalau ada yang mau izin membantu perjuangan dakwah dan majlis kami, syiar kami, anak-anak majlis kami juga
menyediakan parfum sebagai sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Parfum ini sudah didesain untuk aromaterapi. Jadi subuh itu karena kinerja paru-paru, jadi saya buat aroma khusus paru-paru. Kalau zuhur itu jantung. Jadi kalau kita sholat zuhur secara tepat waktu, mencium aroma ini zuhur, insya Allah manfaatnya buat jantung. Asar ini maghrib ginjal dan organ-organ pencernaan yang lain. Kemudian isya itu kinerjanya adalah darah. Makanya aroma itu reseptor ketika dicium masuk ke otak dan menstimulasi kepada darah. Itu isya. Yang lemes-lemes itu isya. Yang punya penyakit paru-paru perokok isya. Kemarin banyak juga yang favorit ini bapak-bapak subuh ya. Jadi kalau dicium itu langsung kerasa ke paru-paru. Jadi aromanya aroma biasa, cuma jadi terapi ketika dipakai pada waktunya. Jadi ada 5 aroma sholat subuh asar. Kalau ada yang minat bantu perjuangan, insya Allah saya bukan jualan, tapi saya punya yatim, saya punya anak-anak santri, dan mudah-mudahan itu bisa membantu perjuangan dakwah saya. Saya ingin mencetak para ulama-ulama yang melanjutkan perjuangan ulama-ulama kita. Mohon maaf kata-kata yang salah. Wassalamualaikum. Saya tutup dulu dengan salam. Mohon maaf kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa 'ain, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa 'ain, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad hatta tanzil al-ardh wa man alayhi mutaqabbal walidin, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warzuqna ya rabbi ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana syarifna bi ru'yati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manam ya rabbana syarifna bi ru'yati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil qabr ya rabbana syarifna bi ru'yati sayyidina fil mizan ya rabbana syarifna bi ru'yati sayyidina bil akhirah wa fil jannah wa fil haud bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbi shalli ala Muhammad ya rabbi warham walidina ya rabbi warham kulla muslim wa qrib al arwah minna bil liqa khairil anam waj'alna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma barik ummati sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma barik ummati sayyidina Muhammad, Allahumma barik ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa'fadna wa'fad jami'i hadzal makan wa jami'i jama'ati fi hadzal masjid al-adha wa jami'i ahli qaryati Telaga Bestari kullu bi rahmatika ya rabbal alamin bi nurika wa bi nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ati nabiyika wa bi nuri ahli baitika al-habaib wal ulama bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa hasanatan bismillah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.